warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan gerak tumbuhan. Apa sih gerak tumbuhan? Apakah tumbuhan itu berjalan untuk berpindah tempat? Di sini kami akan menjelaskan apa itu gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan adalah penyerapan rangsangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar tubuh tanaman itu sendiri. Stimulus yang dapat membuat tanaman bergerak yaitu cahaya, sentuhan dan perubahan gravitasi, serta suhu. Gerakan tropisme. Gerakan tropisme merupakan salah satu gerakan yang terjadi pada tanaman yang arahnya tergantung dari mana arah stimulus itu berasal. Gravitropisme adalah gerakan pertumbuhan ke arah atau menjauhi tarikan gravitasi bumi, di mana gerak ke arah gravitasi bumi disebut dengan gravitropisme positif. Sedangkan gerakan pertumbuhan menjauhi gravitasi bumi disebut dengan gravitropisme negatif. Contoh dari gerak gravitropisme yaitu adalah akar pada tanaman. Selanjutnya adalah fototropisme. Fototropisme adalah gerak sebagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Fototropisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif, di mana fototropisme positif adalah gerak tanaman menuju ke arah datangnya cahaya. Contoh fototropisme ini yaitu ujung batang bunga matahari yang membelok menuju ke arah datangnya cahaya. Sebaliknya, fototropisme negatif adalah gerak tanaman atau bagian tanaman menjauhi arah datangnya cahaya. Contoh dari fototropisme negatif ialah gerak ujung akar yang menjauhi arah datangnya cahaya. Stigmotropisme merupakan gerak tumbuh yang ditimbulkan oleh rangsangan sentuhan. Salah satu contoh yang termasuk ke dalam gerak ini adalah gerak sulur atau tendril. Terjadinya kontak antara tendril dengan suatu benda akan merangsang tendril tersebut melakukan pertumbuhan yang membengkok menuju arah benda yang tersentuh tadi. Skototropisme adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Hal ini merupakan kebalikan dari fototropisme sehingga disebut sebagai fototropisme negatif. Gerak nasti merupakan gerak pada bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak ditentukan dari arah rangsangan. Ada beberapa gerak nasti, yaitu gerak epinasti merupakan gerak membengkok ke bawah, biasanya pada daun dan tangkai, sehingga membengkok ke arah tanah. Contohnya pada tumbuhan lamtoro. Kemudian gerak termonasti merupakan gerak yang dipengaruhi oleh suhu, contohnya pada bunga tulip. Ketika suhu naik, bunga akan memekar atau membuka, namun sebaliknya, ketika pada suhu menurun, bunga akan menutup. Hidronasti merupakan gerak pelipatan atau penggulungan daun yang terjadi akibat responnya terhadap kerawanan air. Selanjutnya, gerak niktinasti merupakan gerak melipat yang dilakukan oleh tumbuhan pada malam hari. Pada pagi hari, tumbuhan akan bangun.
dan akan melipat kembali pada malam hari. Gerak seismonasti. Gerak seismonasti dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contoh gerak seismonasti yaitu pada daun putri malu. Nah, coba kita sentuh ya. Nah, meskipun yang disentuh hanya bagian depannya, akan tetapi di seluruh bagian semuanya akan ikut menutup juga. Karena dia tidak memperhatikan arah datangnya rangsang, seperti ini. Gerak perangkap. Gerak perangkap ini adalah gerak tumbuhan pemakan serangga dilengkapi dengan perangkap yang bereaksi cepat sekali untuk menangkap serangga hidup. Contohnya adalah menutupnya daun tanaman Venus ketika disentuh serangga kecil, sehingga serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar kembali. Gerak berputar dan nutasi. Gerak berputar atau twisting ini berjalan secara periodik dengan siklus waktu sedikit di bawah 1 jam dan hanya terjadi pada siang hari ketika daun tidak dalam posisi tidur. Contohnya adalah pada daun kacang yang membuat gerak rotasi atau gerakan melingkar. Gerak taksis. Gerak taksis merupakan sebuah gerakan yang terjadi hanya pada sebagian anggota tubuh dari tumbuhan saja. Misalnya, seperti pucuk daun yang mendekati cahaya. Gerak taksis dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu fototaksis, yang merupakan gerak taksis yang diakibatkan karena adanya cahaya yang datang. Yang kedua, gerak kemotaksis merupakan sebuah gerakan taksis yang diakibatkan karena adanya stimulus yang berasal dari zat kimia, misalnya seperti yang terjadi pada sel gamet tanaman lumut, karena gamet jantan akan bergerak mendekati gamet betina. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.